Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hanisa Ajhar, peserta Latsar CPNS Kota Bandung, kelompok 2, angkatan 51, Pusdikmin gelombang 9 2021. Saya akan menyampaikan resum pada materi komitmen mutu. Komitmen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan. Mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Sedangkan komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kedua, efisiensi. Tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Ketiga, inovasi, yaitu penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan. Keempat, yaitu mutu. Mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. 5 cara menjaga komitmen mutu. Yang pertama yaitu goals atau tujuan. Setiap instansi harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kedua, roles, yaitu peran. Mengembangkan dan menerangkan budaya kerja berorientasi pada mutu, bukan sebatas kewajiban. 3. Prosedur. Menciptakan inovasi di lingkungan kerja. 4. Relationship, yaitu hubungan. Membangun hubungan baik antara pegawai dilandasi kepercayaan dan kejujuran. 5. Leadership, yaitu kepemimpinan. Pimpinan mengawasi secara efektif untuk mengawal program. Alat pemastian mutu pelanggan. Yang pertama yaitu standar pelayanan pelanggan. Standar mutu misalnya, pelanggan menunggu tidak lebih dari 5 menit dalam antrian yang menjadi komitmen pemerintah dan mempublikasikannya. Kedua, ganti rugi. Memberi beberapa bentuk kompensasi kepada pelanggan, biasanya berupa uang ketika organisasi gagal memenuhi standar pelayanan pelanggan. 3. Jaminan. Komitmen organisasi untuk mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan pelanggan atau memberi pelayan pengganti gratis jika pelanggan tidak puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Keempat, ada audit mutu. Biasanya bekerja dalam tim yang mencakup profesional dan non-profesional, mengaudit pelayanan pemerintah dan menilai mutunya. Kelima, penanganan keluhan pelanggan. Menelusuri dan menganalisis keluhan pelanggan, memastikan respons segera, menciptakan metode di mana organisasi bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki pelayanan mereka. Yang terakhir yaitu ombudsman. Membantu pelanggan untuk memecahkan permasalahan atau persengketaan dan mendapatkan pelayanan atau informasi yang mereka butuhkan ketika mereka tidak puas dengan sistem penanganan keluhan. Nilai dasar orientasi mutu. Di antaranya yaitu 1. Komitmen pada kepuasan customers. 2. Cepat, tepat, dan ramah. 3. Melayani dengan hati. 4.
4. Melindungi dan mengayomi. Dan terakhir yaitu 5. Perbaikan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk atau jasa. Di antaranya ada 1. Inovasi, 2. Kerjasama, 3. Kontrol, 4. Pasti, 5. Kualitas, 6. Responsif, 7. Dapat dipercaya, 8. Efektif dan efisien, 9. Nyaman, dan 10. Aman. 5 pilar total quality management, yaitu organisasi, produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula. Dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi tertentu, tidak akan mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. 1. Orientasi kepada publik. 2. Orientasi kepada mutu bekerja secara baik dan benar. 3. Sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. 4. Cara kerja tim atau kolektif sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Kesimpulannya yaitu kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.